Yuk, ke peserta selanjutnya. Ujian akhir kelucuan. Kita langsung tampil pun ini salah satu PNS nih ya. Berambut putih. Kita panggil saja. Wirawan Setiaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Haji. Dan gue nih PNS di salah satu kementerian yang gak berani gue sebutkan karena lagi ada masalah. Ya, dasar anak goblok ya. Kadang-kadang suka iri ya sama netizen. Karena mereka bisa sepuas hati atau bebas ngepost atau komen di sosial media. Kalau gue nggak bisa karena sebagai PNS sosial media gue tuh diawasi gitu ya. Jadi ada 3 hal yang sering membuat PNS itu bermasalah. Yang pertama ngomongin politik, yang kedua maki-maki atasan, yang ketiga ujaran kebencian. Nah ini contoh ujaran kebencian ya. Benci, 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 benci aku benci, 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 benci. Ya. Itu ya. Kalau PNS-nya bencong ya. Masa PNS ngondek gitu kan nggak bisa ya. Terus kalau yang jadi PNS SBY dia akan ngomong seperti ini. Saudara-saudara, saya benci. Sungguh saudara-saudara, saya merasa benci saudara-saudara. Kalau SBY yang ngomong. Ya, sebagai PNS gue udah keliling Indonesia. Dan tentunya pakai uang rakyat ya. Dan sudah nyobain kuliner dari Sabang sampai Maroko. Gitu. Micet itu kan ada 50 juta pengguna micet di seluruh dunia. Dan Indonesia itu nomor 1 ya penggunanya. Kenapa di Indonesia micet disukai? Karena satu, kalian bisa open BO murah. Ya kan? Pada nggak ngaku ya. Yang kedua bisa lihat foto-foto Jablay. Ya. Yang ketiga bisa ditipu sama Jablay ya. Fotonya beda sama orangnya gitu kan. Dari gue itu dulu, terima kasih. Haji. Halo, ketemu lagi bersama gue Haji di beat yang ke-18 yang gue beri judul Ujian Akhir. Di beat ke-18 ini masih nyambung dengan beat yang kemarin tentang gue ikut di kelas TTR 4 pecahkan dari Comika, dan hari Sabtu kemarin adalah pertemuan atau sesi terakhir ya dengan materi ujian dari Bang Awe. Jadi seluruh peserta naik satu-satu, dikasih waktu 3 menit, kemudian nanti Bang Awe memberikan masukan. Sudah ada 15 orang yang terpilih dan gue salah satunya. Dan hari Selasa tanggal 7 Maret itu ada lanjutan lagi 5 orang yang kemarin belum sempat naik, dan yang dari 10 yang nggak lolos ke 15 besar dikasih kesempatan untuk dapat wildcard 3 orang. Dari peserta yang 15 orang ini, dari 10 yang kemarin udah naik itu yang sudah diuji, kalau gue lihat sih perkembangannya sangat pesat ya, bagus-bagus semua. Dan memang ada beberapa yang udah senior juga sih di stand up, tapi bisa kelihatan dari yang baru-baru yang belum pernah open mic katakanlah, yang belum pernah stand up, itu perkembangannya juga sangat pesat. Dari yang semula ngomongnya takut-takut atau ragu-ragu atau grogi, bahkan sampai ada yang gemetaran, itu juga kemarin sudah bagus semua. Tinggal menambah latihan dan jam terbang aja. Latihan nulis ya maksudnya, lebih banyak menulis. Dan dari materi gue, masukan Bang Awe cukup banyak. Nanti akan kalian bisa lihat di
video ini tentang masukan-masukan Bang Awe buat gue gitu. Dan menurut gue tuh memang ada benernya juga. Jadi stand up itu bukan cuma sekedar menyampaikan menjadi lucu ya, memberikan kelucuan kepada penonton, tapi juga menggambarkan sudut pandang kita gitu terhadap suatu masalah atau opini. Dan itu yang menurut Bang Awe di gue belum keluar. Kemudian juga nanti setelah hari Selasa kita dari 15 plus 3 atau 18 tadi yang terpilih akan diajak open mic keliling ya di beberapa komunitas yang nanti akan dipimpin oleh Comika, pecahkan Comika. Mudah-mudahan gue bisa ikut semua ya, karena waktunya kadang-kadang nggak cocok juga sih atau kecapean. Dan dari buat diri gue sendiri sih, setelah mengikuti kelas tipis-tipis respect keempat ini, gue juga lebih banyak berkembang lah, arti kata, meskipun belum lucu lebih paham lah gitu ya. Jadi ternyata penulisan materi itu tidak hanya sekedar mencari lucunya, tapi juga memberikan tadi ya sudut pandang kita terhadap suatu opini atau suatu permasalahan. Dan sebetulnya dari sisi penulisan gue selama ini ya cuma mencari, penulisan gue tuh lebih cenderung ke mencari aman aja. Masih gue berusaha menjaga supaya materi gue itu tidak menimbulkan ketersinggungan atau menjadi masalah ya buat gue pribadi itu, atau dari kantor gitu ya, karena kan sebagai PNS kita juga punya etika yang harus dijaga. Dan apa ya, lupa lagi apa yang mau diomongin. Mungkin gue akan coba lagi open mic di Batavia Joker. Materi yang dari Bang Awe ini, masukan-masukan dari Bang Awe udah gue perbaiki. Nanti mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa gue upload di videonya. Dan akan gue coba bawakan juga nanti di Batavia Joker pakai bahasa Inggris. Tapi itu di minggu depan ya. Mungkin dari gue itu dulu. Buat teman-teman yang mau belajar stand up, menurut gue nggak ada kata terlambat, karena gue juga udah lama kepengen stand up kan ya. Tapi baru kesampaian beberapa bulan terakhir ini gitu. Ikuti terus perjalanan gue belajar stand up comedy. Viva Lakomtung. Haji. Orang pajak. Bukan. Orang apa? Anggaran. Hah? Di keuangan tapi anggaran. Jadi Kementerian Keuangan itu ada beberapa unit usaha. Nggak ngerti. Pusing. Ya. Kalau saya nih Pak melihat ya, Bapak umur berapa sih Pak? 52. 52 ya. Menurut saya nih Pak ya, apa yang dibahas tuh menarik gitu. Ya, maksudnya pas ngomongin kayak ya kayak tadi jadi PNS tuh nggak bisa gini nggak boleh gini. Itu enak tuh, udah enak semua. Nah sayangnya sebenarnya masalahnya artinya masalahnya nggak apa ya, masalah inti, tapi sebenarnya nggak krusial amat. Maksudnya nggak gimana ya, nggak masih bisa ditolong lah gitu. Itu punchline-nya aja sih. Sebenarnya bener-bener pemilihan punchline-nya aja. Karena tadi pas cerita tuh saya beneran dengerin gitu, kayak oh gitu ya. Jadi ngasih suatu fakta kayak PNS tuh nggak boleh ini karena diawasi gitu. Jadi ini gini. Nah, sayangnya punchline-nya saya bukan bilang nggak lucu ya, tapi kayaknya untuk punchline yang premier tuh enggak gitu. Yang benci. Nah, itu harusnya tuh jadi punchline bercandaan gitu. Gak apa-apa dikasih, tapi itu jadi satu yang half punch saja. Nah, memang harus dicari dari masalah itu tuh apa sih keresahannya? Apa sih, misalkan kayak kalau tadi kayak diawasinya sama siapa? Apa yang terjadi kalau misalkan ada yang melanggar, ada yang ngetweet aneh apa segala macam gitu. Habis itu tadi cerita apa ya?
Oh iya ya, jalan-jalan. Nah itu juga selama jalan-jalan itu apa yang gini gitu. Sayangnya apa yang diceritakan tuh sudah oke nih. Ini sebenarnya tidak terlalu ini kan pancelan bisa dicari ya, tapi emang harus dicari lagi sih. Nggak apa-apa, Pak. Oke mau pakai ada half-half seperti itu yang karena menurut saya tingkatan itu masih half sih, gitu. Masih harus ada punchline yang benernya gitu. Eh terakhir apa anak ya? Oh iya 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 iya. ICR. Ya ya ya. Nah itu juga kayak nyari janda. Eh, mau dipakai untuk Suami mantan, ya itu nah itu tingkatannya mana nih ini apakah itu yang memang pengen diutarakan karena kalau tadi dari gaya pembawaannya itu memang yang pengen diutarakan gitu jadi itu kebenarannya gitu itu yang ya benernya ini begini nih gitu ceritanya gitu nah apakah itu cuman pacaran doang cuman, ya, harusnya sih menurut saya itu jadi half ya terus jadi kita pengen dengar sesuatu lah dari Pak Haji ini gitu. Boleh nggak sih kalau emang mau ngasal-ngasal aja boleh sih tapi kayaknya dari pembawaan apa segala macam kalau saya sih pengen dengar sesuatu yang sifatnya kayak pandangan gitu menurut Pak Haji harusnya begini PNS tuh nggak boleh gini nah, harusnya begini dong gini nah itu tuh yang ininya udah oke nih faktanya tapi pendapat-pendapatnya yang kita iya itu sih karena benci itu lucu tapi akhirnya jadi ada yang ya gitu apalagi depannya tuh udah oke gitu jadi ada beberapa yang kecewa gitu karena kayak sesuatu yang mau disampaikan tuh cukup serius kan cukup ini gitu oh ini faktanya seperti ini tapi pacarnya gitu doang tuh jadinya agak low gitu sih semua tuh cerita-ceritanya semua kayak punya anak nggak punya sosial media tapi nggak mau di follow di blog apa segala macam itu udah jadi aja ininya udah enak nih oke ini masalahnya ini udah oke nah tinggal itu larinya kemana mungkin ditambahin pandangan terus apa yang dirasain sama Pak Haji gitu sih tapi itunya udah oke ya sebenarnya nggak harusnya tidak sulit lah untuk sulit. Hah? Takutnya jadi terlalu banyak informasi tadinya saya pikir. Oh enggak. Kalau pandangan itu kan bukan informasi. Jadi maksudnya kayak harusnya gimana. Sebenarnya kan yang stand up sering lakukan itu kan adalah ada suatu masalah yang kita kayaknya harusnya nggak gitu deh, ya kan? Nah, terus kita ngasih kayak pandangan kita tentang itu kan. Tadi saya belum menyampaikan pandangan saya. Iya. Nah kadang-kadang pandangan itu juga jadi lucu gitu. Itu sih. Ya, sama perasaannya harus ditambah lagi. Nah itu dong. Ya. Oke, thank you Pak Haji.